Halo sahabat Cahaya Tabiin, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah. Ya, jangan lupa, sebelum kita mulai kisah penuh hikmah kali ini, tekan tombol like dulu, subscribe channel kita, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan setiap episode inspiratif dari kami. Baiklah, mari kita selami kisah yang luar biasa tentang sebuah keyakinan dan ketabahan yang mengubah dunia. Kita akan bicara tentang Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail, serta lahirnya Zamzam, dan pembangunan Ka'bah yang megah. Ini bukan sekadar cerita lama, ini adalah pelajaran hidup yang tak lekang oleh waktu. Dulu sekali, ketika Nabi Ismail masih bayi merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau harus membawa istrinya, Hajar, dan bayi Ismail kecil menuju sebuah lembah yang sunyi, gersang, dan tandus, yang kini kita kenal sebagai Makkah. Bayangkan saja, saat itu Makkah belum ada apoponnya, tak ada rumah, tak ada pohon, bahkan tak ada seorang pun manusia. Hanya hamparan padang pasir yang sepi. Dengan penuh kepatuhan dan keimanan, Nabi Ibrahim menuruti perintah Allah. Beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di sana, sendirian, dengan bekal yang sangat minim. Hajar, tentu saja, merasa heran dan bertanya-tanya. Dengan suara yang mungkin syarat dengan kekhawatiran, ia bertanya kepada suaminya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?" Nabi Ibrahim, tanpa berucap sepatah kata pun, hanya mengangguk. Sebuah anggukan yang penuh makna, menegaskan bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Dan tahukah kalian, jawaban Hajar selanjutnya menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Dengan keyakinan yang kokoh ia berkata, "Jika demikian, Allah tidak akan membiarkan kami binasa." Masya Allah, kalimat itu bukan hanya sekadar ucapan, melainkan deklarasi iman yang murni dan tulus. Dan, benar saja, dari keyakinan setinggi langit itulah muncul berkah yang sangat besar. Berkah yang masih kita rasakan hingga hari ini. Ketika Hajar dan Ismail kecil mulai kehausan di tengah teriknya gurun, Hajar tak tinggal diam. Dengan kepanikan seorang ibu yang ingin menyelamatkan anaknya, ia berlari mondar-mondir antara dua bukit, Safa dan Marwah, mencari setetes air. 7 kali ia berlari, tanpa lelah, tanpa menyerah. Bayangkan perjuangan dan cinta seorang ibu. Namun, keajaiban pun terjadi. Ketika Hajar kembali ke tempat Ismail berada, di bawah telapak kaki mungil Ismail, muncullah mata air yang jernih dan segar. Itu adalah air Zamzam, anugerah dari Allah. Hajar pun buru-buru membuat bendungan kecil dengan tangannya, sambil berucap dalam bahasanya, "Zamzam, Zamzam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah, agar air itu tidak terbuang sia-sia. Sejak saat itu, air Zamzam menjadi sumber kehidupan, tak pernah kering, dan terus mengalir hingga detik ini. Air yang penuh berkah dan penyembuh. Tak lama setelah kemunculan Zamzam, kejadian menarik lainnya pun terjadi. Suku Jurhum dari Yaman, sebuah suku nomaden, melihat burang-burang berputar-putar di atas lembah Makkah. Bagi mereka, itu adalah tanda pasti adanya air di bawah sana. Mereka pun menghampiri Hajar dan meminta izin untuk tinggal di sekitar mata air Zamzam. Hajar mengizinkan, dan sejak itulah lembah yang tadinya gersang itu mulai berpenghuni, menjadi cikal bakal kota Makkah yang ramai dan diberkahi. Ismail tumbuh besar di tengah suku Jurhum, belajar bahasa dan adat istiadat mereka, hingga akhirnya menikah dengan putri kepala suku. Beberapa waktu berlalu, Nabi Ibrahim, yang telah lama berpisah dengan keluarganya, kembali dari Palestina untuk mengunjungi mereka. Sayangnya, menantu pertamanya tidak menunjukkan sikap syukur dan tidak menghargai suaminya. Dengan bahasa yang lembut dan penuh hikmah, Nabi Ibrahim berpesan kepada Ismail untuk mengganti tiang pintu rumahnya, yang secara kiasan berarti menyarankan Ismail untuk menceraikan istrinya. Ismail pun menuruti nasihat ayahnya. Ketika Nabi Ibrahim kembali lagi di lain waktu, Ismail telah menikah lagi. Istri keduanya adalah seorang wanita yang salehah, penuh syukur dan sabar. Melihat kebaikan menantunya, Nabi Ibrahim kali ini berpesan agar mempertahankan tiang pintu rumahnya. Betapa indahnya kebijaksanaan seorang ayah dan kepatuhan seorang anak. Akhirnya, tiba saatnya bagi Nabi Ibrahim dan Ismail
untuk berjumpa kembali. Ayah dan anak yang terpisah lama berpelukan erat. Namun, tak lama setelah itu, Allah kembali menguji mereka dengan perintah yang jauh lebih berat. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Ismail, sebuah ujian yang sangat berat bagi seorang ayah dan seorang anak. Namun, dengan keimanan yang tak tergoyahkan, keduanya ikhlas dan tunduk sepenuhnya pada perintah Allah. Saat pisau nyaris menyentuh leher Ismail, dengan kuasanya, Allah menggantikannya dengan seekor domba besar dari surga. Subhanallah, sebuah bukti nyata akan kemurahan dan kasih sayang Allah bagi hamba-Nya yang taat. Sebagai balasan atas ketaatan dan kesabaran mereka yang luar biasa, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membangun kembali Ka'bah, Baitullah, di atas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi Adam dan Nabi Syits, alaihimussalam, sebelumnya, dengan kerja keras dan penuh keikhlasan. Ayah dan anak itu membangun rumah suci tersebut. Batu terakhir yang mereka letakkan adalah Hajar Aswad, sebuah batu putih yang kemudian berubah hitam karena dosa-dosa anak manusia. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Serukanlah kepada seluruh manusia agar berhaji ke rumah ini." Nabi Ibrahim pun berseru, dan suaranya yang agung itu disampaikan oleh para malaikat ke seluruh penjuru bumi, memanggil jiwa-jiwa untuk datang beribadah. Sejak saat itu, ibadah haji menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu, sebuah perjalanan suci yang mengikat hati miliaran Muslim hingga akhir zaman. Kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail ini mengajarkan kita tentang keimanan, ketabahan, pengorbanan, dan bagaimana setiap ujian dari Allah selalu membawa hikmah dan berkah yang tak terhingga. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah mulia ini. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah penuh inspirasi dari Cahaya Tabi'in. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-temanmu ya. Dan yang paling penting, subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya agar kamu selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.